Tapi aku nggak tahu patokan aku dalam bermusik, aku sangat mengidolakan Kaliodra gitu. Di dunia entertain ini menurut aku Kaliodra tuh benar-benar full package yang aku udah ngeliat dari prosesnya dari kecil hingga sekarang udah jadi diva gitu. Aku merasa Kaliodra tuh nggak pernah berubah dan I wanna be like her. Hai Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kalau kemarin kita kedatangan dari Jebolan Indonesian Idol, ini juga sama, Jebolan Indonesian Idol cuma beda season. Sama-sama kalau kemarin top 8 sama ini juga top 8. Kalau ini tuh udah mulai menjalar, bukan cuma jadi penyanyi tapi jadi host juga. Saya sampai takut nih, dia udah ketawa-ketawa orangnya. Kita sambut ada Rara Sudirman. Halo semuanya, aku Rara. Salam kenal Rara. Salam kenal ya Kak ya. Aku seneng banget nih bisa diundang di sini. Akhirnya kita bisa deep talk bareng ya teman-teman ya. Aku udah Jangan ambil alih lahan saya ya. Aku seneng banget, thank you loh Kak ya. Oke. Takutnya nanti keambil alih, cuma di kebun jeruk aja ya. Makanya ini mau ditutup, tahan dulu. Oke, gitu. Rara Sudirman apa kabar? Aku baik Kak, alhamdulillah. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rara gimana setelah dari Indonesian Idol? Wow, gimana apa ya nih, banyak nih yang terjadi nih Kak. Apa tuh? Wow, aku tentunya setelah Indonesian Idol tuh aku ngerasa aku udah jauh lebih dewasa. Terus aku ngerasa dalam segi karir juga udah banyak banget yang tahu, udah luas gitu relasinya. Terus aku ngerasa kalau setelah semenjak Indonesian Idol tuh banyak banget hal yang udah aku ambil dan tuh aku bisa terapkan di sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin Indonesian Idol, dengar-dengar pernah dilarang ya? Oh, iya betul. Sama siapa sih? Aku tuh sebenarnya dulu pernah dilarang sama orang tua aku, Kak. Jadi mama dan papa. Oh, mama dan papa. Iya, sebenarnya tuh aku memang udah beberapa kali udah ditawarin Indonesian Idol, tapi waktu itu memang belum cukup umurnya. Jadi sekarang kan waktu itu 16 ya. 16 tuh udah cukup umurnya dan aku kayak, duh aku udah cukup nih, aku pengen gitu kan. Terus habis itu mama tuh udah kayak, udah Ra, nanti kalau udah 20-an aja kamu ikut Indonesian Idol, kamu fokus aja sekarang sama pendidikan. Papa juga gitu, kamu kan masih SMA katanya gitu. So aku yang kayak, aduh Ma, tapi kan dulu contoh waktu itu ada Kaliodra, Kak Maria Simorangkir itu ikut Indonesian Idol saat umur 16 tahun juga. Jadi aku kayak ngasih contoh, Ma, I'm not the first one, dan gitu loh, kayak mereka juga sukses dalam bidangnya gitu. Jadi apa yang harus diraguin dari aku kalau misalnya mereka bisa gitu. Terus mama papa juga masih kayak, Rara kamu SMA dulu ya, kuliah dulu ya gitu kan. Tapi untungnya aku punya abang Raffi Sudirman, dia juga seorang musisi dan seorang mahasiswa juga. Abang itu mendukung aku banget ikut Indonesian Idol. Waktu itu aku bilang kayak, Bang bantuin dong, Rara pengen banget nih mimpi Rara, aku bilang gitu. Terus abang yang kayak, ya aku tahu nih mimpi Rara kok, ayo nanti abang bantu ngobrol sama mama papa. Akhirnya abang juga bantu ngobrol, kita berbincang, terus abang memperjelas kalau misalnya abang yakin nih aku kalau udah ikut Indonesian Idol, aku juga tanggung jawab sama pendidikan aku, tanggung jawab sama karir aku gitu. Dan alhamdulillah berkat abang diperbolehkan Kak gitu. Tapi awal-awal pas dilarang tuh reaksinya apa sih? Marah, kayak tetap kayak ngebujuk, apa gimana sih? Reaksinya pada saat itu aku ngebujuk banget sih Kak, aku yang kayak aku nggak mau menyerah untuk bujuk, pokoknya aku mau tahun ini. Terus aku sempat yang udah pasrah, aku makanya langsung ke abang, Bang bantuin Bang, abang doang nih yang bisa bantu aku untuk saat ini. Terus abang dengan senang hati langsung ikut bantu gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Rara Sudirman, kan udah ada abangnya juga Raffi Sudirman yang udah ini apa namanya berkecimpung lah ya di industri entertainment kayak gini. Mama papa tuh emang basicnya juga entertainment apa gimana sih? Waduh, ini banyak banget yang nanya nih karena aku sama abang kan berbeda di dunia entertain ya. Sebenarnya enggak Kak, mama papa tuh nggak ada di dunia entertain sama sekali. Apalagi mereka juga kalau dengerin musik juga nggak terlalu suka sebenarnya Kak. Oh, iya? Iya, nggak terlalu suka. Jadi sebenarnya mama papa itu memang, aku nggak tahu kenapa ini bakat dari mana juga ya gitu kan. Jadi mama papa itu benar-benar walaupun mereka nggak di dunia entertain, tapi mereka dukung banget anaknya untuk ada di dunia entertain gitu. Tapi mereka berdua tidak terlahir lah untuk dunia entertain dan segala macam gitu. Setelah Indonesian Idol, sekarang nyambi-nyambi jadi host juga kayak gitu. Itu iseng-iseng atau kayak emang apa ya? Emang dari dulu pengen jadi host juga gitu? Oke, jadi dari dulu itu Kak, aku tuh memang terkenal banget ekstrovert. Oh, kirain emang udah merasa, gue udah terkenal. Enggak gitu lah
Astagfirullah. Enggak, aku terkenal banget Kak dari aku SMP, itu aku ekstrovert. Dan waktu itu aku waktu SMP, ini fun fact aja nih, awal-awal aku mulai suka gitu ngobrol depan umum gitu. Waktu SMP aku pernah jadi ketua salah satu ekskul di SMP aku. Waktu itu ekskul musik. Dan disitu aku buat program kerja Kak. Program kerjaan itu ngundang bintang tamu dari luar. Dan kebetulan karena aku udah di dunia entertain waktu itu, aku alhamdulillah punya relasi untuk bisa ngundang teman-teman artis waktu itu. Aku pernah ngundang Vicky Naki. Terus siapa lagi sih? Kalsa. Terus siapa lagi ya? Kavin Sultan, pokoknya musisi-musisi dan entertain gitu kan. Terus aku waktu itu aku yang jadi host, karena kan aku yang ngundang. Terus waktu aku juga bantu teman aku jadi co-host, ganti-gantian gitu. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak, kok seneng banget ya ngobrol depan umum, walaupun juga waktu itu kita ngobrolnya sama teman-teman SMP doang gitu kan. Tapi aku seneng nih share insight, terus ngasih pertanyaan buat bintang tamunya gitu. Dari situ aku kayak, karena aku udah seneng, waktu di Indonesian Idol Kak, aku alhamdulillah dapat kesempatan kalau misalnya ada bintang tamu dari luar negeri, misalnya waktu itu ada Jackson Wang, ada Elliot James Ray, so aku yang dikasih kesempatan untuk ngobrol sama mereka gitu. Dari situ mungkin aku dapat banyak kesempatan untuk dipercaya untuk jadi host dari Indonesian Idol juga. Kebetulan sekarang alhamdulillah lumayan banyak lah, aku bisa jualan Kak, bisa diskon 50% gitu. Terus bisa juga aku yang serius-serius, aku pernah press conference juga Kak waktu itu, press conference salah satu acara di RCTI gitu. Dan itu seru banget pengalamannya. Aku ngeliat waktu pas kamu nge-MC, entah ya itu yang pertama atau ke berapa, yang di red carpet itu ke berapa ya? Red carpet, wah udah lumayan banyak alhamdulillah. Ini sombong apa gimana ya? Enggak dong, alhamdulillah aku dapat banyak kesempatan sih Kak. Tapi kalau misalnya seorang Rara tuh kan, kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikonfirmasi. Kalau nggak salah kan pernah ikutan ajang internasional ya. Itu yang di apa? Aku pernah di Swedia. Ya, Swedia. Yang di Swedia itu kan menang ya. Alhamdulillah. Terus kenapa masih Indonesian Idol sih? Kenapa masih mau? Maksudnya udah internasional gitu. Kenapa? Karena gimana ya, aku tuh memang dari dulu ngikutin Kaliodra Kak. Kaliodra Ginting. Kaliodra itu memang aku kenal dari kecil. Aku tahu perjalanan, proses perjuangannya. Dan Kaliodra itu memang udah ke luar negeri juga, ke inter juga gitu. Walaupun kita beda genre ya, Kaliodra pop banget, aku agak musical gitu. Tapi aku nggak tahu patokan aku dalam bermusik, aku sangat mengidolakan Kaliodra gitu. Di dunia entertain ini menurut aku Kaliodra itu benar-benar full package yang aku udah ngeliat dari prosesnya dari kecil hingga sekarang udah jadi diva gitu. Aku merasa Kaliodra itu nggak pernah berubah dan I wanna be like her gitu. Aku benar-benar mengikuti cara dia, attitude-nya, terus cara dia menghargai orang lain, terus cara dia nyanyi di stage tuh gimana. Dari situ aku ngerasa memang Kaliodra tuh role inspiration aku gitu. Dan salah satu reason aku kenapa ikut Indonesian Idol juga karena Kaliodra. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin jauh sebelum Indonesian Idol, Rara tuh apa sih, siapa sih kayak gitu loh? Yang maksudnya emang dari kecilnya ikutan lomba nyanyi-nyanyi kayak gitu kah? Atau gimana sih? Aku sebelum jauh dari Indonesian Idol, sebenarnya aku cuman seorang anak kecil kayak yang ingin menggapai mimpi. Aku tuh memang alhamdulillah punya bakat nyanyi, punya hobi nyanyi. Nggak cuma nyanyi sih Kak, aku nyoba banyak. Dulu aku pernah ikut lomba dongeng nasional. Terus pernah ikut apalagi ya dong, nari juga pernah, tari tradisional pernah. Tari tradisional Betawi, aku pernah ikut juga waktu SMP. Jadi aku ngerasa karena memang I love doing these things gitu, kayak aku senang banget untuk melakukan hal-hal yang seru, apalagi hal-hal di bidang entertain gitu kan. Aku senang karena aku dulu seorang anak kecil yang didukung oleh kedua orang tua aku untuk mengembangkan bakat aku, apalagi mama papa itu dukung banget untuk aku ikut lomba. Dulu aku sering banget ikut lomba dari kecamatan, terus provinsi, terus nasional, internasional, dari SD Kak. Aku dari SD banget, tapi aku inget banget aku memang dari dulu udah mencintai musikal. Aku waktu kelas 2 SD pernah ikut salah satu musikal besar di Indonesia waktu itu, namanya Musikal Khatulistiwa. Itu alhamdulillah aku dapat kesempatan sama para aktor senior, ada Om Rio Dewanto, terus masih banyak lagi. Dan di situ aku masih kecil banget, aku nggak tahu apa-apa. I'm just a kid who love doing things, who love acting gitu. Aku suka banget acting, nyanyi, nari. Jadi aku nggak tahu nih artis ini siapa, orang-orang tergila-gila ini siapa gitu kan. Tapi ternyata pas aku lihat-lihat sekarang Kak,
wih keren juga nih, keren juga nih gue bisa satu panggung sama mereka gitu kan Kak. Terus waktu SMP aku juga masih ngejar cita-cita aku dengan mengikuti lomba-lomba mewakili sekolah Kak. Jadi aku suka banget lomba-lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Apa tuh FLS 2N? FLS 2N, betul. Aku dari kecil anak FLS 2N Kak. Jadi aku ikut yang SD, SMP, SMA. Oh terus-terusan? Terus-terusan Kak. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya simple. Aku pengen masuk sekolah atau universitas dengan jalur prestasi. Gitu. Itu simple banget karena aku salah satu anak yang tahu aku mau masuk sekolah mana, aku masuk universitas mana gitu. Jadi aku kejar Kak. Aku ngerasa kayak aku punya bakat di sini. Kenapa aku harus susah-susah untuk belajar untuk UTBK atau apa? Kenapa nggak aku kejar dulu prestasi aku gitu? Karena aku ngerasa kan kalau misalnya punya bakat dikembangin jauh lebih enjoy gitu jalaninnya. Luar biasa ya, walaupun udah eksis kayak gitu di dunia entertainment tapi masih ngomongin pendidikan ya. Alhamdulillah. Apa itu deal-dealan waktu pas masuk Indonesian Idol? Iya sih kebetulan. Kebetulan iya sih Kak. Mama tuh udah yang kayak wanti-wanti, awas loh ya kamu ya kalau misalnya kamu habis ini lupa sama pendidikan. Enggak Mak, janji. Aku bilang, alhamdulillah masih terpenuhi lah janjinya sekarang gitu.